Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Sari dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM A04219017 akan menceritakan tentang Charles John Houphouët Dignes, seorang sastrawan terkenal di dunia. Charles ini lahir di London Port, dekat Portsmouth atau Hampshire pada tanggal 7 Februari 1812. Beliau adalah anak dari pasangan John Dignes, anak kedua, dan Elizabeth Dignes. Nah, ketika beliau berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Chatham atau Kent pada usianya ke 10 tahun, keluarganya pindah lagi ke Bayham Street, Camden Town di London. Nah, ia adalah seorang penulis reformis atau penulis yang menulis tentang hal-hal buruk untuk mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Nah, masuk pada masa hidup seorang Charles Dignes. Beliau pada awal tahun 1827 beliau masuk berkesempatan sekolah di Wellington House Academy. Nah, tapi di bulan Mei ia mendapatkan posisi di firma hukum Ellis and Blackmore berkat koneksi dari ibunya yang memaksanya berhenti dari sekolah sebelumnya. Nah, pada bulan November 1828 ia pindah lagi ke firma hukum Charles Morley masih dengan posisi yang sama, namun hanya bertahan selama 5 bulan karena merasa hukum ini bukan karir yang cocok bagi Charles Dickens ini. Nah, pada tahun 1829 Dignes ini pernah bekerja menjadi seorang petugas steno pengadilan. Nah, sebelumnya ia harus lebih dahulu mempelajari sistem Journey untuk menulis cepat yang dikuasainya dengan mudah berkat ingatan yang kuat. Selama masa ini sesungguhnya ia berkesempatan menjadi seorang aktor. Nah, dia bahkan hendak mengikuti audisi untuk Lyceum Theatre, tetapi ia jatuh sakit. Nah, di usianya yang 18 tahun, Dignes juga kerap kali membacakan karya-karya William Shakespeare, History of England of Goldsmith, juga Short Account of the Roman Senate karya Berger. Nah, Dignes lalu menjadi seorang reporter untuk Turun Sun pada tahun 1830 sampai 1832, kemudian Mirror of Parliament pada tahun 1832 sampai 1834, kemudian The Morning Chronicle 1834 sampai 1836. Karir seorang Charles Dignes ini tak berhenti di situ saja. Kemudian pada tahun 1833, karir sebagai penulis fiksi dimulai melalui cerita-cerita pendek dan esai. Esai pertamanya yang dipublikasikan adalah A Dinner at Poplar Walk pada Desember 1833 di Monthly Magazine. Karya-karyanya yang lain yaitu Sketches by Boz diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1936 dengan ilustrasi oleh George Julesang. Karya selanjutnya yaitu The Posthumous Paper of the Pickwick Club atau The Pickwick Papers diterbitkan secara bulanan dari April 1936 hingga November 1937. Tentunya sangat lama ya. Dignes ini ternyata sempat berhenti menjadi seorang reporter, kemudian beralih menjadi seorang editor majalah bulanan yaitu Bentley Michelani. Oliver Twist adalah karya pertamanya yang diterbitkan secara berseri di Bentley Michelani pada tahun 1837. Nah, Dignes dikenal sebagai seorang penulis yang sangat produktif.
Bahkan sebelum Oliver Twist berakhir, Dickens sudah mulai menerbitkan Nicholas Nickleby secara bulanan pada tahun 1938. Karyanya yang lain yaitu Sketches by Boz diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1936 dengan ilustrasi oleh George Jules Sand. Nah, pada tahun 1869 dia mulai menulis The Mystery of Edwin Drood yang mulai diterbitkan tahun 1870. Kemudian, karya terakhir beliau yaitu The Mystery of Edwin Drood adalah karya terakhirnya yang tidak selesai ditulisnya. Selanjutnya kita akan mengulik tentang keluarga seorang Charles Dickens. Ayahnya yang bernama John Dickens ini bekerja di kantor yang mengurusi gaji angkatan laut. Meskipun penghasilannya baik, tetapi ketidakmampuan untuk mengatur pengeluaran mengantarnya ke penjara. Ketika nenek dari ayahnya meninggal, uang warisan yang diperoleh darinya digunakan untuk membayar hutang dan kemudian ayahnya dibebaskan dari penjara setahun kemudian dan Dickens pun berhenti bekerja. Nah, meskipun pada saat itu keluarganya mengalami kesulitan dalam finansial, tetapi orang tua Dickens sempat menyisihkan sebagian uangnya untuk mengirim salah seorang anaknya untuk bersekolah. Nah, mereka memilih seorang anak yang mereka anggap paling berbakat dan menaruh seluruh harapannya padanya. Tapi yang terpilih bukan Dickens, melainkan saudara perempuannya yaitu Fanny yang berbakat di bidang musik. Ia dikirim ke akademik tidak lama sebelum ayahnya dipenjara. Nah, selanjutnya mengupas mengenai kehidupan cinta seorang Charles Dickens. Kesuksesan Dickens dalam menulis The Pickwick Papers diikuti dengan pernikahannya pada April 1836 dengan Catherine Hogarth, adik kandung George Hogarth, editor The Morning Chronicle. Setelah melalui masa 1 tahun pertunangan dan 2 tahun setelah pertemuan pertama mereka, 3 tahun sebelumnya ia berpisah dengan cinta pertamanya yaitu Maria Bethnal yang pertama kali dikenalnya pada tahun 1830. Nah, Maria ini adalah seorang inspirasi Dickens bagi tokoh Dora, istri pertama David Copperfield. Nah, tetapi sebagian pengamat berpendapat bahwa inspirasi Dickens untuk tokoh Dora adalah Mary Hogarth, adik Catherine yang tinggal bersama mereka dan meninggal di lengan Dickens pada usia 17 tahun. Dickens diduga lebih mencintai Mary, ia bahkan meminta dimakamkan di samping Mary dan selalu memakai cincinnya hingga ia meninggal. Dickens juga diduga jatuh cinta pada saudari Catherine yang lain yaitu Georgina Hogarth yang tinggal bersama mereka pada tahun 1942. Dan membantu mengurus rumah tangga mereka. Nah, ketika Dickens sedang dirundung masalah dalam pernikahannya pada tahun 1857, Dickens ini bertemu dengan seorang perempuan yaitu Ellen Taman yang kemudian mendampinginya hingga akhir hidupnya. Ellen ini beserta ibu dan kakak perempuannya terlibat dalam sebuah produksi drama komersial yang disponsori oleh Dickens. Dickens bercerai dengan istrinya pada bulan Juni 1858, tetapi Dickens tidak pernah menikahi Ellen Ternan. Nah, selanjutnya kemalangan seorang Charles Dickens. Pada periode tahun 1850, Dickens dirundung kemalangan. Ayah Dickens meninggal dunia. Kemudian pada tahun yang sama, anak ke-9 Dickens yaitu Dora meninggal setelah 8 bulan dilahirkan. Nah, kemudian pada tahun 1863 ibunda Dickens juga meninggal dunia dan setahun kemudian anak keempatnya yaitu Walter meninggal dunia di India.
Meninggalkan banyak hutang, ia juga bermasalah dalam pernikahannya yang berujung pada perceraian pada tahun 1858. Nah, di situ tingkat keterpurukan Dignas, semua yang disayangi telah meninggal dunia. Nah, selanjutnya yaitu tentang cerita kematian Charles Dickens. Pada tahun perceraiannya, Dickens banyak terlibat dalam pertunjukan pembacaan karya-karya sastra. Tidak hanya menulis, ia juga ikut membacakan, memberikan kesempatan mengekspresikan kecintaannya pada dunia panggung. Ia tampil lebih dari 400 kali. Pertunjukan ini membuatnya kelelahan dan sakit, sehingga saat kesehatannya jauh menurun, ia dilarang tampil kembali oleh dokter. Nah, beliau ini mengalihkan keterpurukannya ke sebuah karya. Charles Dickens ini kesehatannya semakin memburuk dan pada tanggal 8 Juni 1870 Dickens mengalami stroke di rumahnya setelah bekerja sehari penuh di Edinburgh. Keesokan harinya pada tanggal 9 Juni dan bersamaan juga dengan peringatan 5 tahun kecelakaan kereta api 9 Juni 1865 ia meninggal di Hill Place Gate. Beliau meninggal di rumah impiannya sejak kecil dan dibelinya pada tahun 1856. Beliau ini ingin dimakamkan di Rochester Cathedral dengan cara murah, bersahaja, dan sangat pribadi. Ia kemudian dikuburkan di Westminster di Westminster Abbey. Sebuah batu nisan terpancang di makamnya dan berbunyi untuk mengenang Charles Dickens, penulis Inggris yang paling populer yang meninggal di kediamannya Higham dekat Rochester, Kent 9 Juni 1870 di usia 58 tahun. Dickens ini berwasiat agar tidak perlu ada monumen peringatan yang didirikan untuk menghormati dirinya. Hanya ada satu patung perunggu seukuran Dickens yang pada tahun 1891 dibuat oleh Francis Edwin Elwell, diletakkan di Call Park di Spruce Hill, daerah Philadelphia, Pennsylvania di Amerika Serikat. Sofa tempat di mana dia meninggal disimpan di museum tempat kelahiran Dickens di Portsmouth. Ini banyak karya-karya beliau, yaitu karya utama beliau yaitu The Pickwick Papers tahun 1836, Oliver Twist tahun 1837 sampai 1839, kemudian Nicholas Nickleby 1838 sampai 1838, kemudian The Old Curiosity Shop Barnaby Rudge, kemudian buku-buku tentang Natal seperti Christmas, The Cricket on the Hearth, The Battle of Life, dan karya-karya beliau yang masih banyak lagi. Dan yang paling menjadi sorotan yaitu karya terakhir beliau yang belum usai, yaitu The Mystery of Edinburgh. Selain itu, karya lainnya yaitu Sketches by Boz, American Notes, A Child History of England. Kemudian cerpen-cerpen beliau sebagai berikut. Ini adalah karya-karya beliau, gambar buku-buku beliau. Yang terakhir yaitu kepopularitasan seorang Charles Dickens. Beliau adalah seorang penulis roman atau novel ternama dari Inggris dari masa pemerintahan Ratu Victoria dari Britania Raya. Dickens bahkan sampai sekarang masih populer dan semua bukunya masih bisa dibeli. Banyak dari buku-buku juga sudah dibuat menjadi film. Sepanjang karirnya, Dickens mencapai popularitas mendunia, mendapatkan reputasi untuk cara menulis cerita yang sangat baik dan untuk tokoh-tokoh ceritanya. Ia dianggap sebagai salah satu penulis
Inggris yang paling penting, dia adalah novelis yang paling terkenal dan terbaik di era Victoria, dan juga seorang yang aktif melakukan pekerjaan sosial. Kepopularitasan novel-novel dan cerita-cerita pendek selama masa hidupnya sampai hari ini bisa terbukti dari fakta bahwa penerbitnya tidak pernah kehabisan semua itu. Semasa hidupnya, Dickens menulis novel dengan beberapa serial, sebuah teknik yang umum dipakai untuk penulis fiksi pada waktu itu. Setiap bagian dari cerita yang ditulis Dickens sangat diharap-harapkan oleh publik yang membaca ceritanya. Sekian cerita dari Charles Dickens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.